Di tahun 1265 Hijriah, di masa pemerintahan Sultan bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan perbaikan dan perubahan yang paling besar dalam sejarah pembangunan Masjid Nabawi, sehingga memakan waktu 12 tahun lamanya. Dalam pembangunan ini, dinding-dinding dan tiang-tiangnya dihiasi dengan ukiran-ukiran dan tulisan-tulisan indah yang terdapat di dinding dalam sebelah selatan. Ditulis oleh seorang penulis yang terkenal bernama Abdullah bin Zuhdi yang berisikan surat Al-Fat, kemudian tulisan Asmaul Husna dan juga nama Nabi Muhammad SAW. Pembangunan tersebut diselesaikan pada tahun 1277 Hijriah, di mana hasil pembangunannya sampai saat ini masih utuh. Demikian juga ukiran-ukiran dan tulisan-tulisan masih tetap indah. Dan ada bangunan Sultan Abdul Majid ini di antara lainnya. Bro, untuk mengingat jasa beliau dalam usahanya memperbaiki bangunan Masjid Nabawi, maka salah satu pintu masjid ini terletak di depan tengah sebelah utara dan diberi nama Babul Majidi. Pada tahun 12 Sya'ban tahun 1348 Hijriah, Raja Abdul Aziz bin Su'ud mulai memperbaiki lantainya dan memperluas masjid. Kemudian pemerintah Mesir ikut membantu memperbaiki masjid tersebut. Mengingat jamaah haji yang mana semakin tahun semakin meningkat, apalagi setelah Perang Dunia Kedua. Banyak sekali negara-negara yang dulunya dijajah kini menjadi negara merdeka. Ditambah lagi perjalanan antar negara yang semakin cepat dan tepat. Mereka pun sudah membangun dan mulai mengawasi pembangunan yang diadakan oleh Sultan Abdul Majid. Dan Raja Abdul Aziz bin Su'ud ini memperbesar dan memperbarui Masjid Nabawi di Madinah tersebut, yang mana jumlah pintu saat itu dibuat sampai dengan masa Raja Abdul Aziz. Pintu-pintu itu ada banyak sekali. Di antaranya Babul Su'ud, Babul Abdul Majid, Babul Abu Bakar As-Siddiq, Babul Umar bin Khattab, Babul Utsman bin Affan, Babus Salam, Babur Rahman, Babun Nida, dan Babul Jibril. Setiap pintu tingginya 6 meter dan lebarnya 3,2 meter. Dibuat dari kayu dan dihiasi tembaga kuningan model Arab. Jumlah tiang sebanyak 232 tiang dan masing-masing tingginya 5 meter. Pada saat itu juga didirikan 2 menara terletak di depan masjid. Tingginya masing-masing 70 meter. Sementara itu, masjid bagian belakang di atas Babul Majidi dari sebelah barat memanjang ke timur telah dibangun bertingkat 2, yang mana bisa digunakan sebagai perkantoran. Selain itu juga bisa digunakan sebagai perpustakaan, gudang peralatan masjid, dan selebihnya dapat digunakan sebagai tempat sholat apabila jamaah terlalu padat. Nah, sedangkan di dalam masjid ini diberi sketsel. Guna dari sketsel ini dapat diangkat-angkat memanjang dari belakang makam Rasulullah SAW sampai ke pintu utama sebelah utara. Di sebelah kanan
ini dipakai untuk jamaah wanita. Bangunan Masjid Nabawi yang ada sekarang ini menjadi lebih cantik lagi dan lebih luas karena ditambah dengan halaman yang mana sudah mencukupi keseluruhan luas dari kota Madinah. Pada saat itu, di zaman Nabi Muhammad SAW, hingga makam beliau yang ada dan berada di dekat Masjid Nabawi. Sangat terlihat banyak orang yang mengunjungi makam beliau karena tempatnya yang strategis berada di dekat Masjid Nabawi.